Kejaksaan Negeri Subang ungkap motif pelaku pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagar. Berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sehingga hari ini kita lakukan proses penelitian pembunuhan tersangka dari barang bukti. Seperti yang saya sampaikan tadi, pasal yang kita kenakan atau yang disangkakan pasal 340 dan atau pasal 338 KUHP junto pasal 52 KUHP junto pasal 56 KUHP pembunuhan berencana dilakukan secara bersama-sama. Adapun kasus posisi singkatnya ini seperti yang kita ketahui viral 2 tahun yang lalu bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan yang diketahui sekitar tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 7.30 di Kampung Ciseti RT 18 garing 003 Desa Jalan Cagar, Kecamatan Jalan Cagar, Kabupaten Subang. Jadi di situ anggota Reskrim Polsek Jalan Cagar menerima laporan secara lisan dari suami korban. Pada saat itu yang melapor suami korban yang saat ini menjadi tersangka yaitu Saudara Yosep Hidayah bahwa ada keluarganya diculik karena tidak ditemukan dan rumahnya dalam keadaan berantakan serta adanya percikan darah. Atas laporan tersebut, Reskrim Polsek Jalan Cagar kemudian melakukan pengecekan dan ditemukan 2 orang mayat perempuan yang berada di dalam 1 unit kendaraan roda 4 merek Toyota Alphard warna hitam nomor polisi D1890FY yang terparkir di garasi rumah dengan identitas korban yaitu Saudara Tuti Suhartini dan Saudara Amalia Mustika Ratu alias Amel, yang notabene keduanya adalah istri dan anak dari tersangka Yosep Hidayah. Dan berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan koordinasi dengan penuntut umum bahwa terhadap berkas perkara hasil penyidikan kedua tersangka ini sudah dinyatakan lengkap dan hari ini diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penyerahan tersangka terbuka. Jumlah barang bukti yang diserahkan? Jumlah barang bukti yang diserahkan sekitar 240-an barang bukti, termasuk alat bukti surat, kemudian mungkin juga pakaian korban, mobil, dan tentunya barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan pembunuhan unsur terjadinya pembunuhan berencana. Terkait motif, Pak? Motif ya, jadi kalau tidak salah si Yosep Hidayah ini minta uang kepada istrinya Tuti Suhartini, di mana istrinya Tuti Suhartini dan Pak Yosep ini sama-sama sebagai pengurus yayasan, dan pada saat itu diperoleh informasi bahwa yayasan itu mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Disinilah Yosep ini meminta uang kepada korban ini, Tuti, namun oleh Tuti ini tidak diberikan. Karena menurut Tuti ini adalah uang yayasan sehingga tidak boleh sembarangan dipakai. Dan disitulah terjadi percekcokan dan mungkin sakit hati sehingga terjadilah. Sudah ada pengakuan, Pak? Untuk sementara ini yang ada pengakuan dari Muhammad Ramdan untuk Yosepnya sendiri membantah sampai dengan saat ini, membantah. Kerja keras buat JPU sendiri, Pak, membuktikan Yosep. Nanti di persidangan. Rencana kapan, Pak? Mau di persidangan? Kita akan limpahkan ini segera ke pengadilan, sesegera mungkin.
dalam kasus ini kan ada 5 tersangka, Pak. Yang Kenapa tiga? baru 2 yang dilimpahkan dan apa kesulitan yang dihadapi selama ini? Termasuk barang bukti golok yang disebut-sebut untuk mengeksekusi para korban itu belum ditemukan. Apakah itu menjadi kendala juga nanti di persidangan? Oh, enggak. Jadi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini terhadap 5 tersangka. Dan 5 berkas itu sudah diteliti semua oleh penuntut umum oleh JPU, dan baru 2 berkas ini yang dinyatakan lengkap. Kemudian yang 3 itu ada sedikit petunjuk yang perlu dipenuhi oleh penyidik dan dalam waktu dekat akan dipenuhi oleh penyidik. Jadi sambil berjalan yang 3 ini akan segera diserahkan. Akan bersamaan nggak Pak sidangnya antara dengan yang 2 dengan yang 3 nanti? Bisa jadi bersamaan, bisa jadi nanti kita lihat apakah nanti proses pelengkapan berkas dari hasil petunjuk jaksa itu, kalau misalnya dalam waktu dekat tidak diserahkan penyidik dan menurut jaksa itu lengkap, apakah nanti rentan waktunya dengan tahap 2 itu terlalu lama atau tidak, kita akan lihat. Kalau terlalu lama mungkin ini kita limpahkan dulu gitu, karena kan kita juga dibatasi masa penahanan. Menyikapi JC Pak, JC yang diajukan Banot itu kan kerja buat Ya. itu juga pasti ada. Jadi ada untuk JC sementara ini Muhammad Ramdhani, kita posisinya dalam hal ini sebagai JC, dia ada perlindungan dari LPSK. Terkait OOJ Pak, obstruction of justice. Justice. Belum, itu nanti kita lihat dari hasil penyidikan. Ada lagi? Kalau pengembangan ke kasus dugaan korupsinya gimana? Gimana? Ada tadi diumumkan oleh suatu pengacaranya ada dugaan korupsi kasus. Bisa jadi nanti kita akan perdalam, karena ini kan ada kaitannya dengan anggaran pemerintah dari dinas pendidikan ya kalau tidak salah. Nah, kita akan cek nanti, kita lihat dulu nanti di fakta persidangannya apakah ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana yayasan yang bersumber dari dinas pendidikan. Jadi itu tidak menutup kemungkinan kita akan kembangkan ke tindak pidana korupsi. Tersangka dititipkan di mana? Untuk yang Yosef Hidayat di sini ya, di Lapas Subang. Kemudian untuk Muhammad Ramdhani karena dia DC, kita kembalikan ke Polda sesuai dengan rekomendasi dari LPS. Sidang kira-kira kapan Pak mulai? Targetnya. Sidang biasanya itu 1 minggu setelah kita limpahkan ke pengadilan, hakim akan segera Menyidangkan. Tukang tanggal mulai. Oke. Tidak akan lama. Biasanya paling lama 1 minggu itu sudah tahu jadwalnya. Sama-sama. Siap dari Ada satu lagi Pak, Ya. tadi menyikapi apa yang Bapak sampaikan terkait adanya kasus dugaan TPPU lah ya, yang sekarang mungkin sedang didalami di Krimsus kalau tidak salah. Jadi mungkin nanti itu tidak menutup kemungkinan dikaitkan dengan pertanyaan yang tadi juga terkait obstruction of justice. Berarti ada kasus tersangka pembunuhannya, atau mungkin ada juga nanti kasus tindak pidana korupsi yang TPPU-nya karena ada kaitan dengan yayasan. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan juga ya Pak, ada apa yang sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar mengenai obstruction of justice itu tadi. Bisa jadi. Jadi kita lihat perkembangannya di berkas dan di fakta persidangan. Apakah ada nanti ternyata perbuatan yang mengarah kepada obstruction of justice tadi. Iya, apakah itu pidana atau mungkin kode etik gitu ya Pak? Itu. Jadi kita lihat nanti perkembangan fakta di persidangan. Terima kasih Pak Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi itu ya.